Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengajak untuk teman-teman semua mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, dan juga mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh. Shalom teman-teman, saya rindu untuk membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman ini, menjadikan sukacita kita orang-orang yang berdosa. Kita yang tidak layak, namun dilayakkan oleh Allah. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Teman-teman semua, itu bukan karena siapa diri kita. Itu bukan karena apa yang kita lakukan. Melainkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita.
Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bila hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk menemui Engkau, untuk beribadah kepada Engkau. Itu semata-mata bukan karena siapa kita, itu semata-mata bukan karena apa yang kami perbuat, tapi itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mempersiapkan hati kami. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik, dan biarlah Tuhan memimpin dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Amin. Ya, teman-teman, Allah tahu dosa kita, tapi itu bukan alasan bagi Dia untuk menjauhi diri kita. Tidak ada satu hal pun yang dapat menjauhkan kasih Allah daripada kehidupan kita. Meskipun kita jauh, Dia tetap dekat. Meskipun kita jatuh, kita tetap jatuh di dalam topangan tangan Tuhan. Teman-teman, ini adalah kabar sukacita bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersukacita, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan memberikan yang terbaik, dengan nyanyian yang terbaik, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Teman-teman, kasih Allah tak berkesudahan. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Ini bukanlah sebuah kalimat basa-basi, tapi ini merupakan aksi yang sangat teruji. Teman-teman, sudahkah kita memberikan aksi yang teruji, kasih yang nyata kepada Tuhan kita? Mari kita sama-sama merefleksikan hal ini. Mari kita sama-sama merenungkan sambil kita membaca nas pembimbing kita, ayat pengakuan dosa kita yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Teman-teman, sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Oleh karena itu, mari kita sama-sama memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk mengakui dosa-dosa kita, untuk rekomitmen lagi diri kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, Engkau mengetahui diri kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Tapi Engkau selalu hadir untuk kami ketika kami mencari Engkau. Bahkan ketika kami jatuh, kami tetap jatuh di dalam topangan tangan Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mau mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan. Mungkin kami melihat itu adalah hal yang tidak menyakiti Engkau. Kami minta maaf ya Tuhan. Kami tidak hidup kudus. Kami terus berbohong. Kami kurang ajar sama orang tua kami. Tuhan, kami mau membawa dosa-dosa kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ubahkan kami, kuatkan kami, sehingga kami bisa terus menghidupi panggilan Kau, yaitu untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dan menolong kami. Amin. Teman-teman, kita sudah sama-sama mengakui dosa kita. Dan kita juga sudah sama-sama berkomitmen untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang memiliki keraguan. Mungkin di antara kita ada yang memiliki ketakutan, bahkan keresahan. Mungkinkah kita bisa menghidupi komitmen yang sudah kita ambil di dalam Tuhan kita? Tapi ada satu kabar gembira, yaitu berita anugerah yang akan kita baca, diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Teman-teman, janji Tuhan ialah apabila kita mau hidup dekat dengan Tuhan, apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Ini merupakan janji yang bukan basa-basi. Hal ini sudah teruji karena Tuhan kita lebih hebat daripada dosa. Hal itu sudah terbukti di atas kayu salib. Tuhan sudah menang melawan dosa. Oleh karena itu teman-teman, ini merupakan kabar sukacita bagi kita orang-orang yang berdosa, yang tidak layak namun dilayakkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensyukuri hal ini, karena anugerahnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. But
Jemaat sekalian, rekan muda dan sobat muda, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali berbakti di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kami, memelihara orang tua kami, memelihara kami dalam seluruh aktivitas kami di hari-hari yang lalu. Kami saat ini ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai remaja-remaja yang Tuhan telah pilih dan Tuhan kasihi. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Kita sama-sama simak melalui sebuah video. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Sobat muda yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini, Does God Really Love Me? Ada seorang anak muda, dia selalu kesal dengan adiknya yang masih kelas 6 SD. Adiknya ini suka sekali menyanyikan lagu favoritnya dan kadang-kadang dia nyanyi dengan keras. Dan semangat sekali menyanyikan lagu ini. Tentu ketika kita kecil, kita juga seperti anak kecil ini yang bernyanyi. Judul lagunya adalah Jesus Love Me, This I Know, For the Bible Tell Me So. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Tentu kita ingat lagunya itu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tentu kita ingat lagu ini. Kita sering waktu kecil menyanyikannya. Anak muda ini kesal sekali dengan adiknya, jengkel sekali mendengarnya. Tetapi anak muda ini mengaminkan adiknya. Dan kita juga mengaminkan. Memang benar Alkitab mengajar kita, mengajar anak kecil tadi, mengajar kita semua, Yesus mengasihi kita. Berulang kali kita membaca tentang kebenaran kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Yesus sayang padaku, sayang padamu, dan Dia sayang semua orang. Pertanyaannya adalah, kasih yang seperti apa, sayang yang seperti apa yang sudah diberikan Tuhan buat kita semua? Yesus dengan tegas mengatakannya dalam bacaan kita Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dikatakannya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita juga tentu tahu dan hafal ayat ini. Ayat ini paling populer, paling banyak dikutip, disebut dengan the greatest verse in the Bible. Ayat ini juga disebut dengan miniatur of gospel. Injil dalam bentuk mini. Ayat ini merangkum intisari Injil. Intisari kabar baik tentang Yesus Kristus. Bahkan doktrin sentral kekristenan atau orang Kristen. Bagaimana wujud kasih itu? Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita dengan berinisiatif mendamaikan diri Tuhan dengan kita. Kita ini manusia yang berdosa. Manusia yang berontak kepada Allah. Sejak Adam dan Hawa, kita terus jatuh dalam dosa, kita terus berbuat dosa. Tapi Tuhan berinisiatif. Dia mau mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan memberikan kasih yang besar buat kita. Kasih seringkali disebut atau dipakai kata hegapesen.
Artinya kasih Allah kepada manusia. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang sungguh-sungguh agape. Kasih yang peduli kepada kesejahteraan yang dicintai. Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih agar kita sungguh-sungguh bisa mengalami kebahagiaan. Jadi dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Pertanyaannya adalah, kenapa dia memberikan anaknya buat kita? Kenapa dia memberikan anaknya kepada dunia ini? Kita tahu kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang telah diciptakannya ini menjadi musuh Allah. Kita berontak kepada Allah. Kita tidak menyenangkan hati Allah. Kita melakukan dosa. Kita tidak layak di hadapan Allah. Dan harusnya kita mendapatkan hukuman dan murka Allah. Dan Allah memberikan anak yang tunggal buat kita. Memberikan anaknya buat menebus segala dosa kita. Agar manusia tidak binasa. Agar manusia tidak hancur, tidak terjebak. Manusia tidak rusak. Tetapi manusia menjadi ciptaan baru. Manusia menjadi umat yang sungguh-sungguh berguna sebagai gambar Allah dan citra Allah. Jadi saudara-saudara dari sekalian, rekan muda, karakter Tuhan bukan hanya kasih, tetapi kasih Tuhan itu bertindak dengan memberi diri. Dia memberikan yang paling dikasihinya buat kita. Anaknya yang tunggal sampai kematian di kayu salib. Itu adalah kasih untuk manusia dan dosa kitalah yang membuat Tuhan harus mengalami kematian di kayu salib. Kasih Tuhan yang tak terukur mengubah kejahatan yang mengerikan menjadi kebaikan untuk kita manusia. Kalau kita perhatikan salib, salib itu garis ke atas dan garis mendatar. Garis ke atas Tuhan mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh berdamai dengan manusia. Manusia sungguh-sungguh diselamatkan. Lalu garis yang mendatar kasih Tuhan atau kasih manusia kepada sesama. Salib lambang kutuk bagi orang-orang Yahudi. Tapi bagi kita salib lambang kasih, lambang pengampunan, lambang kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi kita melihat kematian yang kejam dari anak Allah yang tidak berdosa. Dan kita melihat kasih Allah bagi kita. Kita yang menderita karena dosa, kejahatan, maut. Kita diajak memandang Kristus yang disalibkan. Dan di sana kita mendengar pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, dan keselamatan yang kekal. Jadi adik-adik sekalian, rekan muda, Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan kasih yang besar, dengan rela memberikan anaknya buat kita, memberikan nyawanya buat kita, agar kita mengalami kehidupan dan keselamatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami keselamatan dari Tuhan dan kita tidak binasa? Yesus telah berkata dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudara, Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu," sesungguhnya dan seterusnya. Kalimat "aku berkata kepadamu" berarti Yesus mau mengatakan, dengarkan dengan serius. Aku mau mengatakan dengan sungguh-sungguh. Ini sangat penting sekali.
dengarkan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang dapat melihat kerajaan Allah kecuali atau hanya dia dilahirkan kembali. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita tidak mendapatkan kasih besar dari Tuhan dan mengalami kasih Tuhan jika kita tidak dilahirkan kembali. Apa bayangan Nikodemus ketika Tuhan mengatakan jika seseorang tidak dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan ketika dia sudah tua? Nikodemus bertanya, tentunya dia tidak bisa masuk kedua kalinya ke rahim ibunya yang untuk dilahirkan kembali. Apa jawab Yesus untuk menjelaskan dilahirkan kembali? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali berarti dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya? Kita mulai dari kata dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali menurut kamus Webster mengatakan demikian. Dari seseorang yang mengambil keputusan yang baru, yang berbeda dan lebih religius. Menjadi seseorang yang baru lahir. Dan dia harus kembali lebih radikal. Jadi dilahirkan kembali adalah perubahan yang radikal. Berbeda dari hidup yang lama. Lebih religius. Dan sungguh-sungguh keputusan yang penting yang diambil. Dalam bahasa asli, kata dilahirkan kembali dipakai kata anoten. Anoten berarti kembali ke keadaan semula atau keadaan awal sehingga ada pembaharuan radikal. Sesuatu yang terjadi lagi atau terjadi kedua kalinya. Atau sesuatu yang terjadi dari atas. Dilahirkan kembali berarti perubahan yang radikal. Kembali kepada ciptaan Tuhan yang baik. Dan terus berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Jadi tiga arti ini saling berkaitan. Makna pertama dan kedua, terjadi sebuah perubahan dalam hidup seseorang. Dan ini semua dapat dilakukan dengan baik. Karena makna yang ketiga, peristiwa dilahirkan kembali terjadi karena hasil kerja dari Roh Kudus. Inilah dilahirkan kembali. Ada perubahan hidup dalam diri kita. Terus terjadi perubahan yang dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Semua berasal dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Inilah hal penting yang menjadi penekanan utama penjelasan Yesus kepada Nikodemus. Pertanyaannya, kenapa Nikodemus enggak mengerti? Buat Nikodemus, kerajaan Allah adalah harapan Mesias yang akan datang sebagai pemimpin militer membebaskan mereka dari Romawi. Bagi Yesus, kerajaan Allah adalah Dia sendiri, karya keselamatan, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi keselamatan kekal dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah merespon kasih, dilahirkan kembali. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali? Dia harus dilahirkan dari air dan roh. Apa artinya? Air melambangkan pertobatan atau baptisan. Dengan bertobat, dibaptis menerima Roh Kudus. Nikodemus paham tentang baptisan ini.
Karena dia tahu baptisan dari Yohanes yang melambangkan penghapusan dosa masa lalu dan kembali kepada Tuhan. Jadi Yesus mau berkata kepada Nikodemus, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kasih besar, untuk merespon kasih besar, maka harus bertobat dan mengalami kehidupan yang baru dan kembali kepada Tuhan. Jadi kelahiran kembali itu adalah perubahan yang total dengan bertobat dan hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Hidup dalam daging itu sangat berbeda. Perbuatan daging dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 23 adalah perzinahan, amoral, seksual, kenajisan, dan juga iri hati dan sebagainya. Tapi pekerjaan roh atau buah roh sangat tegas dikatakan dalam Galatia pasal 5 tadi. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu lawan dari segala perselisihan, iri hati, amarah, kebencian, amoral, dan segala macam. Itulah kasih Tuhan yang besar buat kita, yang memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dan kita respon dengan kelahiran kembali melalui pertobatan dan hidup di dalam roh. Adik-adik sekalian, apakah kita percaya bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya kepadamu, kepada kita sekalian? Apakah respon kita kepada kasih Tuhan? Tuhan mengajak kita pada hari ini merespon kasih Tuhan yang besar buat kita adalah kita hidup dengan kelahiran baru, ciptaan baru. Melakukan pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah metanoia. Meta itu berarti perubahan dari buruk menjadi indah. Metamorfosis, ulat menjadi kupu-kupu. Nos berarti mind, pikiran kita, pikiran yang mengendalikan hidup kita. Hari ini kita diajak, kalian yang masih remaja, kalian yang sudah pemuda, yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja, diajak setiap hari mengalami perubahan hidup sebagai respon dari kasih Allah. Mengalami metanoia. Perubahan yang semakin hari semakin baik. Meninggalkan perbuatan daging dan hidup di dalam roh. Dengan menghasilkan buah-buah roh. Dan melawan segala perbuatan-perbuatan daging yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita diajak dekat dengan Tuhan dengan hidup menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ada satu ayat lagi yang menjawab Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi adik-adik sekalian dan kita sekalian tinggal tambah kata satu di depannya. Yohanes 3 ayat 16, bagaimana meresponnya? Responnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus buat kita? Dia memberikan nyawanya buat kita. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dia memberikan yang berharga buat kita. Nyawa sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang mulia. Itu sudah diberikan buat Anda dan saya. Yang gak bisa kita bayar. Dan apa yang harus kita lakukan setelah itu? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa?
Kita wajib memberikan nyawa. Nyawa berarti yang terbaik, yang berharga, yang bernilai untuk saudara-saudara kita. Siapa saudara-saudara kita? Bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa dosen kita, bisa teman kuliah kita, teman sekolah kita, teman kerja kita. Kita harus memberikan yang terbaik, yang berharga buat mereka, agar mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Satu-satunya jalan merespon hidup Yesus yang sudah diberikan buat dirimu, agar engkau tidak binasa tapi hidup, dengan cara memberikan hidupmu buat orang lain dengan buah roh yang terpancar dalam dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau sudah rela mati buat kami. Kau rela memberikan hidupmu buat kami. Kami tidak bisa membalasnya, kami tidak bisa membayarnya sampai kami mati. Biarlah sejak kami remaja ini, sejak kecil, sejak kami muda ini, kami dapat membalasnya dengan mencicil melalui hidup kami, melalui tindakan kami, melalui perbuatan kami, melalui kata-kata kami yang adalah buah roh. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami memancarkan buah roh. Semakin hari kami semakin baik, semakin hari kami semakin indah, semakin hari kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau sayang pada kami, Kau mencintai kami, kasih-Mu besar kepada kami. Kau rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang lahir di Bethlehem. Kau rela menderita mati buat kami. Kau rela disalibkan buat kami. Sungguh Tuhan, kami yang seharusnya disalib,
Kami yang harusnya binasa. Tapi Engkau menggantikan kami dengan hidup-Mu. Agar kami hidup dan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kau sayang kami yang masih remaja ini, yang masih muda ini. Biar Tuhan hidup yang sudah Kau berikan buat kami, yang membuat kami hidup, kami sungguh-sungguh menggunakan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong kami, agar kehidupan kami, kata-kata kami, sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami adalah tindakan yang membalas kasih-Mu, yang memberikan nyawa kami, yang memberikan yang terbaik, yang mulia, yang agung. Melalui kata-kata kami, sikap kami, tindakan kami, yang adalah buah roh. Sehingga orang tua kami, sahabat kami, teman-teman kami boleh mengalami kasih Tuhan lewat tindakan, perbuatan, dan kata-kata kami yang penuh dengan kasih. Tuhan tolong kami, bantu kami. Semakin hari kata-kata kami semakin baik, semakin indah. Perbuatan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, karena hidup sudah Kau berikan buat kami, Kau tidak akan pernah membiarkan hidup kami jatuh. Kau akan jaga kami, lindungi kami ketika berjuang bersama Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu, pelayanan youth ministry, teman-teman dari Yutin dan KDM. Berikan kepada mereka juga semangat, kekuatan, perlindungan. Biar mereka di masa muda mereka boleh merespon kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan biarkan mereka mundur dan lemah. Tuhan berkatilah keluarga orang tua kami. Tuhan bantu orang tua kami dalam bekerja dan berusaha, dalam mencari nafkah dan rezeki buat keluarga kami di tengah-tengah masa sulit ini. Biar Tuhan mencurahkan berkat, nafkah dan rezeki buat keluarga kami. Jaga dan lindungi orang tua kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan berkati pekerjaan kami. Biar kami boleh bekerja dengan tekun, dengan rajin dan semangat. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, belum mendatangkan berkat untuk masa depan kami. Berkati kami yang saat ini sedang ujian untuk naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Ujian-ujian semester, Tuhan menolong kami, menjaga kami dengan kerajinan, ketekunan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Tuhan berkati teman-teman kami yang sakit. Kau jaga mereka, lindungi mereka, agar mereka boleh kuat dan tegar menghadapi segala sakit penyakit ini. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang menghentikan penyebaran COVID-19. Biar kami sebagai anak-anak muda, remaja-remaja, kami juga boleh dapat menjaga diri kami, mengikuti protokol COVID dengan baik, menjaga diri kami dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik pada kami. Jaga kami dan lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari teman-teman, kita sama-sama membuka ayat persembahan kita yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman dipersilakan untuk mentransfer uang persembahan ke rekening GKI Gading Serpong atau scan barcode dengan cara men-scan barcode yang ada di layar
teman-teman. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama menaikkan pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat muda, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin kami masuk ke dalam bulan yang baru, kami boleh bersama-sama ada beribadah saat ini. Kami mau membawa berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau kuduskan, Engkau pakai berkat ini Tuhan untuk menjadi berkat-Mu bagi anak-anak muda dimanapun mereka berada dan melihat ibadah online ini Tuhan. Mereka boleh Kau panggil datang kepadamu, Kau menangkan jiwa-jiwa mereka dan nyatakan Tuhan kasih-Mu yang begitu besar kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mengucapkan syukur dan membawa persembahan ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Santoni. Kita juga sudah sama-sama mengerti dan mengetahui betapa besar kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mensyukuri hal ini. Kita sama-sama sebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan
Rekan-rekan sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Tuturkanlah tak jemu kasih Tuhan melalui sikap tindakan perbuatanmu hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, perlindungan, kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap langkah dan karya